Boleh ibu guru tahu siapa yang hari ini paling awal tadi masuk di kelas? Yang paling pagi tadi? Dwi. Selain Dwi? Ya, Dwi silakan ke depan untuk memimpin doa. Ya, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ibu koreksi di mana Dwi tidak memakai perlengkapan seperti dasi. Ya, Dwi ya, mohon maaf Bagas. Untuk yang kedua mungkin bisa untuk memimpin doa. Disilakan Bagas. Ini semua. Terima kasih Bagas. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Yang tidak hadir hari ini ada Rita ya. Rita tadi sudah minta izin sama ibu guru di BH, sama wali muridnya sudah. Rita sakit, Viko lagi sakit juga sakit. Ya, baik, nanti semua sudah hadir dengan baik. Terima kasih sudah hadir juga tepat waktu. Ya, nah selanjutnya hari ini ibu sudah melakukan absensi. Anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional hari merdeka. Silakan bernyanyi terlebih dahulu. Baik, tadi anak-anak sudah mendengarkan sebuah lagu wajib nasional hari merdeka. Kita sudah sangat sering ya sepertinya menyanyikan lagu ini, termasuk mencari apa makna dari lagu hari merdeka. Ya, nah tetapi hari ini yang ibu pengen gali dari kalian informasinya, apakah ada anak-anak yang ingin memberikan ke ibu guru informasi bagaimanakah cara kalian mengisi kemerdekaan di hari ini ya, di apa bukan hari ini ya, di masa sekarang ini kalian sudah belajar, sudah merdeka. Ayo silakan. Apa kegiatan kalian untuk mengisi kemerdekaan? Oke, silakan Dik. Belajar. Baik, belajar. Adakah lagi yang punya informasi lain? Silakan Pak. Berkegiatan positif. Sebelumnya aku tanya dulu, Bi, belajar yang seperti apa kamu biasanya untuk mengisi kemerdekaan? Belajar ya? Belajar terus dengan baik ya. Baik, terima kasih Bi. Kalau tadi Tanya bilang berkegiatan positif. Boleh ibu guru tahu bentuk berkegiatan positif itu seperti apa? Kerja bakti. Nah, ini bagus sekali ya. Mungkin ada yang punya informasi lain berkegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan selain bekerja bakti? Ayo. Baik, silakan saudara. Bekerja kelompok, belajar berkelompok. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video. Nah, selanjutnya kira-kira ibu guru bawa apa ya hari ini? Nah, jadi perhatikan ya saya. Wah, sudah tahu ya. Oke. Ibu mohon silakan anak-anak dari utara, Bapak utara boleh dari sini. Boleh di sini, boleh di sini. Coba tengok. Boleh.
Boleh perhatikan dulu ya. Sudah diperhatikan? Sudah kalian melihat? Sudah dilihat? Sudah? Coba lihat dari tadi. Sudah? Sudah? Benar? Pakai dulu tangan itu. Kelompok tengah. Ayo coba dilihat dulu. Apa kira-kira? Ini masih ada lagi satu. Kelihatan? Ya jelas kelihatan. Ayo, ada yang lihat? Ada yang melihat? Ayo. Sudah? Ada yang melihat? Sudah. Apa? Jangan yang hitam dia. Apa? Oke, sudah dilihat. Aira sudah melihat. Oke, kelompok paling selatan. Ayo, coba dulu lihat. Apa ini? Yuk. Ya, gantian. Apa itu? Apa itu ya? Iya, gitu ya. Coba dilihat apa itu dulu. Ini coba. Ini ada 2 warna ya. Sudah ya? Kalau begitu duduk. Sudah ya? Apa yang ditampilkan sama Bu Guru sudah Ibu Guru buat juga di PowerPoint-nya. Mungkin boleh disimak ya. Nah ini sama. Nah warnanya tadi Bu warnanya berbeda ya. Jadi ini yang memang sengaja Ibu buat di kamar mandi ya. Khusus itu Ibu ada kamar mandi satu khusus Ibu untuk menerkakan nyamuk ini. Ya, jentiknya, kemudian jentik yang kedua ini Ibu ambil di depan rumah. Jadi memang di air hujan, ya. Nah, tadi sudah ada yang menyebut tentang jentik. Tadi ada yang bilang jentik ya. Nah, kira-kira ada lagi. Jentik ini nanti bagaimana? Menjadi nyamuk. Jentik ini menjadi nyamuk. Kok bisa menjadi nyamuk? Benar ini menjadi nyamuk. Benar jadi nyamuk. Ini jentik apa? Jentik nyamuk. Ada yang bisa melihat tadi jentiknya? Bisa. Bentuknya kayak apa? Panjang, kecil. Ada yang menghitung berapa tadi? Enggak ya. Mungkin sekarang coba Tio dari sana bisa melihat dengan jelas. Wah, jelas ya melihat Tio. Jelas. Coba Siti coba tengok. Jelas ya. Kelihatan ya? Oke, Ibu kasih dia lagi dikit. Nih, coba. Oh, apa itu? Loncat-loncat ya? Sudah. Nah, dulu lanjut. Nah, kenapa sekarang apa yang akan kita pelajari itu penting? Ya, karena nanti setidaknya anak-anak bisa menghentikan laju perkembangbiakan. Ya, jadi Ibu Guru memberikan clue menghentikan laju perkembangbiakannya untuk diri kalian. Ya, jadi belajarlah dengan baik pada hari ini karena materi yang kalian pelajari hari ini sangat penting untuk kalian. Paham? Nah, kalau begitu anak-anak boleh melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian nanti akan dapat membandingkan gaur hidup hewan setelah mengamati PowerPoint dengan benar. Yang kedua, kalian nanti akan dapat merancang diagram yang memperlihatkan gaur hidup 3 jenis hewan yang berbeda setelah mengamati PowerPoint dengan benar. Ya, jadi langkah pembelajarannya kita masih sama. Kita akan belajar secara berkelompok. Ya, jadi kelompok sebelumnya sudah kalian punya. Ya, kita sudah membentuknya. Dulu lanjut dulu. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu bisa dilihat ya. Subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 2. Ya, silahkan kalian buka bukunya dan boleh dicari pembelajaran 2. Sudah. Nah, sekarang anak-anak lihat, perhatikan PowerPoint yang Ibu sudah tampilkan di depan. Yang di belakang bisa melihat nggak PowerPoint yang Ibu Guru tampilkan?
tampilkan di depan? Bisa? Nah, itu ibu guru memberikan 3 gambar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambarnya tersebut. Coba perhatikan. Di buku, di bahan ajar itu sudah ada ya semua ya. Kira-kira di gambar tersebut apa yang ingin anak-anak sampaikan? Berdasarkan gambar itu apa yang ingin anak-anak sampaikan? Ayo coba lihat sekarang. Mungkin gambar pertama boleh dilihat atau dikomentari. Siapa yang bersedia? Gambar pertama. Azril silakan. Daun hidup kupu-kupu. Baik. Ada yang punya pendapat lain untuk gambar pertama? Ayo, Azril tadi. Ya silakan. Daun. Baik. Terima kasih Nugi. Ada lagi untuk gambar yang pertama? Oke, ada 2 ya. Nugi tadi menyebutkan daur, sedangkan Azril tadi langsung menyebutkan daur kupu-kupu, gitu ya. Daur hidup kupu-kupu. Baik, nomor 2. Ini apa ya saya? Kecoa. Bagus, sudah jelas ya kelihatan. Kecoa. Apakah ada yang ingin mengomentari gambar nomor 2 kira-kira? Ayo, siapa yang mau berdasarkan gambar itu coba kalian komentari. Gambar nomor 2 itu apa? Gak apa-apa, ayo dicoba menjawab. Let's go. Yuk, gambar nomor 2. Nugi lagi, saya Nugi ada nggak? Oke, baik silahkan saya kira. Kecoa. Kecoanya gimana kecoanya? Kecoa tetap sama, nggak dalam. Kecoa, ya bagus saya pelan-pelan. Kecoa tetap sama. Kecoa tetap sama. Setiap tahap. Oh, setiap tahapnya. Kecoa bentuknya tetap sama setiap tahapnya gitu ya? Mungkin Kiendra mau bilang ya? Oke, tepuk tangan dulu kasih Kiendra. Terima kasih ya pelan-pelan. Jadi kecoa tetap sama bentuknya di tiap tahapnya. Belum belajar sudah ada bayangan. Nah, sekarang gambar ketiga ada 2 nih. Ya, gambar ketiga ada 2. Mungkin ibu kasih 1 saja biar kalian lebih paham. Nah, ibu guru bawa apa ini? Sudah semua tahu ya, ini telur. Kira-kira kalau didasarkan pada gambar yang ketiga, apa yang ingin anak-anak ungkapkan? Ayo, ayo, ini gambar ketiga kan? Ayo, ada yang ingin berkomentar? Kira-kira apa maksudnya gambar yang ketiga? Ayo sayang. Ayo, nggak apa-apa, mencoba berpendapat itu tidak salah. Jangan takut salah sama ibu guru. Ayo, let's try. Aira, mau mencoba atau Radit? Atau Dwi mungkin? Ayo Dwi, coba nih. Gak bisa, Radit? Mungkin bisa dibantu sayang? Ayam bertelur. Ayam bertelur. Baik, itu berdasarkan gambar nomor 3. Kita ambil 1 aja, ayam bertelur. Apakah ada yang punya pendapat lain selain ayam bertelur? Ayo. Ayam berkembang biak. Siti menjawab ayam berkembang biak. Dengan apa berkembang biak? Dengan bertelur. Dengan cara bertelur. Baik. Oke deh kalau begitu. Taruh dulu telurnya ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan baca dulu apa yang sudah kalian bawa. Ya, kalian sudah bawa bahan ajar. Pada bagian belakangnya itu sudah ada materi tentang daun. Ya, jadi sebelum ibu guru memulai pembelajaran, ibu guru akan menegaskan terlebih dahulu, perhatikan semua dulu ke depan, tentang daun. Jadi tadi Nugi sudah langsung menyebut kata daur ya. Ini yang ingin ibu guru tegaskan. Apakah ada anak-anak yang bisa membantu ibu tentang kata daur itu apa? Sebelum ibu memberikan penegasan. Mungkin ada yang bisa membantu ibu?
Siti mau membantu? Ya, silakan sayang. Hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidup. Proses perubahan bentuk. Jadi Siti menyebutkan daun adalah proses perubahan bentuk. Ini tidak jauh berbeda ya dengan Kendra tadi mengatakan kecoa bentuknya tidak berubah. Ya, sedangkan di sini tadi ada kata daun proses perubahan bentuk. Nah, cukup membingungkan ya. Kalau terjadi perubahan bentuk, ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, itu yang akan kita gali. Nah, pada kegiatan kita membaca hari ini, pada bagian belakang, anak-anak boleh menyimak. Di situ ada kurang lebih tiga paragraf. Ya, silakan di situ kalian baca dan garis bawahi ide pokoknya. Ya, yang mana menjadi ide pokok, yang mana merupakan informasi penting berdasarkan ide pokok. Silakan langsung garis bawahi. Baik, kalau begitu Ibu akan melakukan tanya jawab dengan kalian terkait dengan paragraf pertama. Paragraf pertama setelah anak baca, adakah yang sudah menemukan ide pokoknya? Sudah. Siapa yang berkenan? Silakan angkat tangannya untuk membantu Ibu dulu. Silakan angkat tangannya, San. Boleh, silakan. Angkat tangan dulu seperti biasa, angkat tangan. Ada lagi selain Siti, karena tadi Siti sudah menjawab, mungkin ada yang lain mau mencoba? Reva mau? Enggak. Tidak. Tia mau? Jangan saling menunjuk. Ya, Dita belajar yang baik saya. Ya, jangan bermain berdua. Ya. Tia mau? Tidak. Tidak. Oke, selain Siti, selain Azril, mungkin yang lain dulu kasih kesempatan dulu. Siapa? Oke, Luisa. Silakan saya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Iya, terima kasih Luisa. Apakah ada yang punya jawaban lain untuk paragraf pertama tentang ide pokoknya, tentang pokok pikirannya? Untuk atau sudah? Baik, silakan tanya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem. Iya. Jadi sudah ada dua ya yang menerangkan tentang ide pokok pada paragraf pertama. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Kemudian jawaban yang kedua, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem. Nah, jadi dari dua jawaban teman sudah bisa mencari pokok pikiran atau ide pokok. Apakah yang lain yang sudah menemukan setuju dengan jawaban kedua rekannya? Sudah? Ya, berarti kita bisa buat kesimpulan di situ. Hewan merupakan salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Ya, lebih cocok ke jawabannya Luisa. Lengkap. Nah, kemudian informasi penting apa yang anak-anak dapatkan di paragraf pertama? Informasi penting apa yang kalian dapatkan di paragraf pertama? Yuk.
Informasi penting apa yang kalian dapatkan di paragraf pertama? Yo, siapa yang mau mencoba? Boleh? Azril mau mencoba? Metamorfosis itu informasi penting yang kamu dapat. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya nih sama Azril, karena tadi Azril sudah menyebutkan tentang metamorfosis. Nah, di sini ada pertanyaan. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Apakah Azril sudah sempat membaca mungkin sebelumnya? Kata. Baik. Kata sama kupu-kupu itu ngapain mereka? Metamorfosis. Baik. Metamorfosis sempurna, wah lengkap sekali metamorfosis sempurna. Ini belum sampai ke sana ya. Terus kalau yang tidak mengalami metamorfosis? Tidak mengalami metamorfosis? Oke, disambung sama Tio tadi, ayam katanya. Ayam Tio tidak mengalami metamorfosis. Mungkin ada selain ayam Tio. Kucing. Tadi ada gambarnya ya. Ibu bawa telur ya tadi. Ayam sama kucing tidak mengalami metamorfosis. Oke. Kemudian lagi satu. Untuk paragraf kedua. Manakah ide pokoknya untuk paragraf kedua? Oke, silahkan Amel. Paragraf kedua. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kata dan kupu-kupu. Iya, bagus Amel. Ada lagi yang punya pendapat lain untuk paragraf kedua? Untuk paragraf kedua, ide pokok dari Amel, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Mungkin langsung Amel, informasi penting yang diperoleh dari paragraf kedua itu apa ya? Kira-kira informasi penting yang Amel peroleh dari paragraf kedua setelah Amel membaca. Katak dan kupu-kupu. Katak dan kupu-kupu gitu ya. Ya. Mungkin ada yang punya. Ya, Amel tadi mendapatkan informasi penting tentang katak dan kupu-kupu. Mungkin ada yang mau menambahkan informasi pentingnya yang didapat dari paragraf kedua? Ayo. Baik, Bri, silakan Bri. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis itu kan ide pokoknya tadi. Informasi pentingnya yang Bri dapatkan dari paragraf kedua itu apa? Ayo, informasi pentingnya saya yang Bri dapatkan. Hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis boleh. Ya, mungkin Dwi bisa mengulang hewan yang mengalami metamorfosis itu metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna apa saja? Mungkin diulang lagi berdasarkan bacaan. Katak dan kupu-kupu. Yang lain sudah menemukan. Baik, yang terakhir di paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Aira. Oh ya, langsung semangat Airanya ya. Oke, Aira, disilakan Aira. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Iya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Sepertinya apa yang tadi Aira jelaskan sudah sedikit menyinggung ke apa yang tadi sudah dijelaskan sama teman kita Kendra ya tadi ya. Waktu kita di awal memberikan 3 gambar itu tentang kecoa. Masih ingat yang tadi? Iya. Sudah terbayang berarti ya? Oke. Nah, di sini apa informasi penting yang bisa kalian ambil di paragraf ketiga? Kalau ide pokoknya sudah di kalimat pertama. Sekarang kalau informasi pentingnya. Informasi penting yang kalian dapatkan berdasarkan bacaan. Yuk, kita meneliti kembali tema 1, 2, 3 loh ini ya. Nah, ayo ingat kembali apa informasi pentingnya. Oke, baik Tio, silakan Tio. Iya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Baik, ada yang bisa membantu pernyataan Tio, menyambung pernyataan Tio, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Kecoa. Ada lagi selain kecoa? Capung. Kupu-kupu.
Ada yang menyebut kucing? Ada. Kucing? Apakah kucing mengalami metamorfosis? Tidak. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Apakah semua? Tidak. Ya, tidak itu jawabannya. Oke, ya. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak membagi diri menjadi kelompok. Karena tadi di awal sudah Ibu jelaskan kita belajarnya dalam kelompok. Silakan bagi diri sesuai. Metamorfosis. Daur hidup hewan. Apa lagi? Perubahan bentuk hewan. Ada lagi yang punya pendapat, boleh? Mencari hidup kokoh. Ada lagi? Mencari informasi. Mencari informasi apa? Mencari informasi penting. Iya, mencari informasi penting. Nah, kira-kira sekarang apa yang ingin kalian pelajari lebih banyak? Atau mungkin ada yang pengen anak-anak tanyakan kembali ke ibu guru? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang sudah kalian ketahui boleh? Tentang materi hari ini? Tidak? Kenapa tidak berani bertanya? Ayo silakan. Azril mau berbicara. Boleh. Tio mungkin mau mengungkapkan sesuatu, coba. Boleh. Gak apa-apa. Ayo silakan. Metamorfosis ada dua. Mungkin Tio belajar bertanya. Apakah metamorfosis ada dua? Apa Tio punya pertanyaan terkait pembelajaran? Ya, metamorfosis ada dua. Apakah ada yang bisa membantu ibu guru? Apakah metamorfosis ada dua? Iya. Iya, jawabannya iya. Baik, kalau begitu metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu Tio. Ya, metamorfosis ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan LKPD. Ya, jadi apa yang anak-anak tadi sudah kita pelajari dari awal, yang sudah kita tanyakan, yang sudah kita tampilkan tadi di PowerPoint, nanti semua akan bisa anak-anak kerjakan di sini di LKPD. Jadi anak-anak silakan nanti buka LKPD-nya dengan kelompoknya. Ya, jadi apa yang sudah tadi kita diskusikan bersama-sama di awal itu semua sudah ibu buatkan di LKPD. Ya, nah ibu guru bagikan dulu LKPD. Silakan disimak dulu bersama-sama ya, LKPD-nya bersama-sama. Oke, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Sudah ya. Sudah. Nah, di LKPD perhatikan dulu ibu guru.
Perhatikan Ibu Guru, jadi LKPD-nya itu ada 1 per kelompok ya. Jadi silakan kalian perhatikan dulu sama-sama. Ya, silakan sama-sama perhatikan ya. LKPD-nya sama-sama ya. Ya, Dwi mungkin bisa dibantu ya. Pertama silakan nanti kalian buat sama-sama seperti biasa nama kelompok. Ya, jadi kalau ada di situ kelompoknya berapa silakan ditulis. Nah, kemudian di sana sudah ada petunjuk pengisian LKPD. Ya, kalian akan bekerja kurang lebih 30 menit untuk kegiatan ini, pengisian LKPD ini. Nah, di situ kemudian ada langkah kegiatan. Silakan dibuka dulu sayang. LKPD-nya dibuka dulu. Ikuti Ibu Guru, jangan isi nama dulu tapi perhatikan dulu Ibu. Ya. Perhatikan dulu. Sudah ada yang menemukan pada bagian langkah kegiatan? Sudah. Nah, pada langkah kegiatan di situ ada teks non fiksi. Ya, jadi kita sebelumnya sudah belajar teks non fiksi. Di situ kita akan mencari pokok pikiran dari teksnya. Kemudian kita juga nanti akan mencoba membuat peta konsepnya, ya berdasarkan apa yang sudah kalian buat. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan nanti ini untuk kegiatan menyimpulkan, ya. Terus selanjutnya kalian buka lagi. Di situ ada kegiatan juga, ya. Jadi kegiatan di sini silakan kalian baca. Ada nama hewan, jenis daun hidup, fase daun hidup. Jadi silakan anak-anak buka di buku, di LKS sebagai sumber, di buku paket dan juga di bahan ajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Ya, jadi kalian berdiskusi dengan kelompok. Baik, ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD sebelumnya? Baik. Kalau begitu silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Ya. Jangan lupa identitas dulu. Waktu 30 menit ya. Silakan identitas dulu dibuat. Ya gimana? Nah, langsung di LKPD. Langsung tulis di LKPD. Langsung cari kegiatan. Sudah ya. Sekarang langsung cari pokok pikiran. Ini kan sudah ada bacaan. Ya, sudah ada pokok pikirannya. Sekarang langsung cari. Ya, dicari dulu. Silakan nanti ditanyakan ke Ibu dulu apabila ada hal-hal yang mungkin tidak jelas atau kurang jelas kalian bertanyakannya. Silakan kerjakan dulu di pokok pikiran. Habis itu di daur. Ya. Silakan kerjakan sama-sama. Bagi kurang lebih berapa? Kurang lebih 1. Tapi masing-masing sudah jawab 1 lagi. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tadi pokok pikiran. Tandai kalimat utama itu adalah pokok pikiran yang mana menjadi pokok pikiran pada masing-masing paragraf.
Bagaimana kelompoknya Fiona? Yang kedua, ya, sudah. Lanjut. Boleh Pak di garis bawahi. Lanjut kan mungkin bisa duduk di sini saja, biar bisa lebih dekat sama teman-teman. Ini menunjukkan untuk mencari informasi lebih banyak ya. Bukunya silakan dibuka untuk mencari informasi lebih banyak di pembelajaran ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ya, boleh. Betul. Berarti informasi pentingnya ini ya, contoh-contohnya ya. Tapi kalau pokoknya ini, ya berarti orang lain mengalami gaul hidup dan konseruan ada terus. Tuh. Ya. Oke. Ya. Silakan ditulis dulu. Nah, di belakangnya yang ini, di LKPD yang ini itu adalah informasi penting berdasarkan bacaan tadi itu ya. Jadi ada ide pokoknya, ada juga informasi pentingnya ya. Jadi informasi penting apa yang kalian dapatkan berdasarkan paragraf yang sudah ada di LKPD ya. Lumayan masih banyak kerjaannya. Silakan dikerjakan dengan cepat. Ya. Sudah selesai untuk paragraf ini? Oh, diisi di sini. Oke, bagus. Tak jelas lagi kan sudah sebelumnya kita belajar ya, yang berdasarkan kenyataan kan sudah kemarin kita bahas itu ya. Nah sekarang kamu cari informasi pentingnya. Nih dalam hidup hewan ini informasi pentingnya coba cari sekarang. Ini kan sebenarnya membaca paragraf. Kelompok lain silakan bekerja dulu ya, selesaikan LKPD. Ya saya oke dulu sebentar. Lanjut dilanjutnya. Tapi biasanya jangan cari informasi sendiri. Membaca penjelasnya dari kalimat penjelasnya dari ya. Tadi kan kelompoknya sudah menemukan paragraf ya, kan namanya ide pokoknya sudah. Berarti setelah itu ini adalah informasi penting. Yang ini berarti ini adalah informasi penting. Yang ini yang sisanya adalah informasi penting. Ya, coba yang ketiga mana nih ide pokoknya? Kalau nggak jelas coba deh. Ide pokok paragraf ketiga yang mana nih? Ya, betul. Ya, berarti sisanya adalah informasi penting. Ya, informasi itu penting sama dengan informasi yang menjelaskan tentang pokok pikiran itu. Ya, jadi pokok pikirannya itu diperkuat lagi dengan kalimat-kalimat penjelas yang menjadi informasi penting pada setiap paragraf. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya, informasi. Nah, lanjut. Udah jelas. Iya, sudah. Nah, sudah pokok pikirannya berarti
sekarang berdasarkan pokok pikiran itu, tanda penjelas di belakangnya itu merupakan informasi penting yang kamu dapat pada setiap pokok pikiran. Ya, kita kalau presentasi harus bisa jawab itu aja. Ketika presentasi nanti bisa kamu menjelaskan itu aja. Kalau dengan garis-garis kamu bisa menjelaskan boleh. Kalau ngerti, kalau enggak bisa. Ya, paham ya? Coba diskusikan. Masih ada masalah? Banyak tuh. Sekarang untuk mengerjakan LKPD selanjutnya, ya kalian coba cari nama hewan, jenis daur hidupnya apa? Ya, jenis daur hidupnya apa? Mana? LKS ada nggak? Kita banyak buku ini belajarnya. Ini ada lengkap, kan? Nih ada yang ya, sudah lagi di sini? Ya. Nah, ini sekarang ada masalah dulu. Enggak. Ya, Pak, sampai dulu lawannya. Ya. Nah, bagaimana kelompoknya Umi? Sudah sampai di sini ya. Oke, lanjut kalau begitu ya. Lanjut kerjasamanya lagi. Sudah bagus. Bagaimana kelompoknya Azril? Apakah ada mengalami hambatan dalam proses pembuatan? Tidak. Ayo. Lanjut ke ini ya, ke selanjutnya di daur ya. Di daur masih ada di belakangnya. Ya, setelah kalian diskusikan ini, lanjut ke daur. Ya, di daur itu kalian bisa dicari di LKS boleh, di bahan ajar yang sudah ada boleh. Di sini sudah lengkap materinya. Ya. Tapi nanti satu-satu tidak semua, misalnya sempurna dalam sempurna semua. Ya, jadi harus dibuat sistematis tapi berbeda. Oke. Jadi bagaimana? Silakan kerjakan sampai pada daur hidup ya LKPD-nya. Enggak, satu aja yang masih baca. Satunya baca. Oke, 5 menit lagi ya. Lumayan ini 5 menit ya. Sorry, 5 menit. 10 menit. Ya, karena tadi kita mulai 10 menit lagi. Jangan terlalu
bisa baca ya, diusahakan yang nanti menulis yang membaca. Tapi yang lain harapkan kalian garis bawahi itu yang penting-penting tadi yang sudah dibuat sama guru. Kayak Aira bentak ini apa tadi yang sudah menemukan tadi temennya bilang apa itu gitu. Aira nanti cakungnya nanti tentang cakung gitu. Ya, bisa membantu temennya menulis. Ya, jangan sedih aja tadi bantu. Oke, bagaimana sudah ini loh daun ini daun ini yang kalian harus buat ya. Ayo semangat 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 ya. Sudah ada 2 kelompok yang masuk ke daun ya. Ayo sudah masuk ke daun. Lanjut daun di bawah ini masuk. Oh ya, lanjut sudah bagus. Perhatikan di daun itu ya. Jadi kalian setidaknya bisa buat jenis daur hidup itu yang berbeda, tidak sama. Ya, jangan buat contohnya sama. Nyamuk sudah. Nyamuk. Kalian harus sama kelompoknya Pak, siapanya Pak? Tidak. Ada yang masih ada mengalami masalah di bagian daun? 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 kelompok. Kelompoknya perannya bagaimana? Sudah masuk ke daun? Ya, siapa? Ada yang mengalami masalah? Boleh saya selesai siapa yang bisa baca ini tadi? Bisa baca? Tulis siapa yang tadi sekretaris nulis nih? Ini apa nih tadi? Buku. Apa jenis daur hidupnya? Nah, fase daur hidupnya? Telur, laba, pupa, terus apur nih, ya makanya paksa apur nih. Makanya kupu-kupu di 4 ya, maksudnya kupu-kupu. Ya nih, mana kupu-kupu nih? Nih kupu-kupu tuh nih kupu-kupu. Oh, pupa nih Pak Imago. Imago itu kupu-kupu dewasa. Sudah ya coba. Yang rapi lagi. Iya, tunggu sebentar. Gimana? Ada masalah? Kelompok lain udah masuk nih. Silakan lanjut ke sana. Kelompok lain udah selesai. Sekarang cari daun hidupnya sudah ada di KM. Ya.
dipaparkan di depan seperti biasa dipresentasikan di depan. Itu ada pokok pikiran, ada informasi penting, dan lagi satu itu ada daur hidup. Ya, untuk yang lain itu kalian isi dulu, tapi ada kegiatan selanjutnya. Nah, gitu. Dari ini ada. Kamu di sini jadi nggak usah ini harusnya kan di sini bagi dulu apa kan apa tadi telur lapa lupa dan imago itu harusnya tulis tadi. Sekarang kan paling ya dia mana sedangkan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari teman-teman yang lain yang sudah melakukan metamorfosis yang tidak kempok sempurnanya dia akan datang yang baik tidak udah lagi. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oh, sekarang disuruh cuma jadi 4. Ya nggak apa-apa. Cuma memang segitu bisa. Baik, finish ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Bagaimana? 6 kelompok apakah ada yang belum menyelesaikan hingga tahap daur? Tahap daurnya? Boleh angkat tangan yang belum menyelesaikan kelompoknya tahap daur? Yang sudah selesai hingga tahap daur. Setelah pokok pikiran, informasi penting ada daur. Kelompok mana yang sudah? Kelompok Amir sudah selesai tahap daur. Tahap daur sudah. Kelompoknya Fadnya sudah selesai tahap daur. Kelompoknya Dwi tahap daur. Azril tahap daur. Dwi tahap daur. Tio tahap daur. Baik. Kalau sudah, sekarang anak-anak ibu akan mengajak anak-anak untuk mempresentasikan. Tapi sebelum kita presentasi, ayo kita ice breaking dulu ya. Ayo berdiri semua. Ayo kita rendah dulu ya. Nah, hari ini ice breaking kita itu adalah bermain mandi dulu. Semoga rasanya ya. Siapa yang mau membantu ibu memimpin ya? Aira mau membantu ibu dulu. Boleh, yuk, yuk. Ayo, Aira. Ayo, ayo. Ayo semuanya, Kak. Ayo. Ayo ikuti gerakannya. Semangat ya. Ayo, mana gerakannya? Perhatikan fungsinya.
Ya, tapi jangan ada yang tidak bergerak, semua harus bergerak ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, jadi masing-masing kelompok Ibu mohon satu saja perwakilan nanti yang dapat membacakan satu pokok pikiran, yang kedua informasi penting, yang ketiga daur. Ya, atau mungkin boleh Bu, sekarang kebanyakan boleh nggak saya nanti bergantian dengan temannya? Boleh. Ya, paham? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Siapakah kelompok yang mau memaparkan, mempresentasikan, menyajikan pertama kali hasil diskusinya dengan suara yang didengar dong ya sama teman-teman lain, jangan sampai tidak terdengar. Ayo, kelompok siapa ya mau menampilkan pertama kali? Silakan. Kelompok siapa? Kelompok perannya mungkin? Kelompok 6? Mau? Bersedia? Bersedia. Ya, mungkin perlu dibantu sama temannya? Perlu. Perlu. Oh, perlu katanya dibantu. Boleh dibantu. Ya, boleh dibantu. Ya. Ya. Tidak apa-apa Bu. Saya perlu dibantu silakan. Ya. Oke, silakan. Tapi gantian ya nanti ya. Baik, silakan. Silakan seperti biasa bagaimana saja kalian melakukan presentasi. Seperti teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang lain silakan perhatikan. Nanti apa namanya kalian bisa melakukan evaluasi. Bu, saya tidak cocok dengan kelompok 1 untuk bagian ini. Boleh kalian ini kan ya, komentari ya saya. Silakan kelompok 1. Kok kelompok 1, kelompok 6. Maaf Ibu Guru kok bilang kelompok 1. Paragraf 1. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Yang kedua, berdasarkan perubahan bentuknya metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, yang lain tolong dengarkan ya. Pelannya mungkin bisa diperjelas suaranya. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Iya. Terus? Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk. Baik, anak-anak perhatikan. Jadi kelompok 6 tadi sudah memaparkan tentang pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Ya, apakah anak-anak ada yang ingin memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 6? Apakah sudah cocok dengan paragraf pertama atau paragraf kedua, ketiga, dan keempat? Atau ada yang punya pernyataan lain atau jawaban lain, pendapat lain berdasarkan diskusinya? Mungkin ada di paragraf 1 saya tidak sama dengan kelompok 6, boleh. Ya, mungkin di paragraf pertama boleh dikeraskan lagi, diulang lagi sekali. Luisa. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan komentar atau mungkin punya yang berbeda? Berbeda? Tidak berbeda? Kelompoknya tidak berbeda. Tadi ada rasanya Ibu cek ada yang berbeda. Coba kelompoknya. Kan berbeda. Ya. Berbeda ya? Iya. Kenapa? Karena tadi Ibu kan berjalan-jalan ke kelompok, jadi Ibu tahu. Ya, coba kelompoknya Amel mungkin diwakili. Setelah kamu melakukan pengamatan sama atau berbeda paragraf pertamanya? Berbeda. Coba bagaimana pendapatnya Amel sekarang? Kelompoknya Amel. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Tahapan
perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Ya, jadi itu yang dijawab oleh kelompoknya Amel. Sedangkan yang dijawab oleh kelompoknya Luisa itu adalah setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Yang manakah menurut kalian yang sesuai menjadi pokok pikiran? Yang manakah? Kelompok Louis. Baik, kelompok Dwi. Dari kelompok Dwi menyatakan kelompok Louis. Ya, jadi betul ya kelompoknya Louis. Ya, jadi pada pokok pikiran yang pertama pada paragraf pertama adalah setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Sudah? Ya, baik, terima kasih untuk kelompoknya Luisa dan kawan-kawan. Boleh ditutup dulu presentasinya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kelompok saya. Iya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, biar semua dapat ya. Selanjutnya kalian silakan presentasikan kelompok selanjutnya presentasikan ini. Informasi penting pada masing-masing paragraf. Jadi kelompok 6 tadi sudah menjelaskan tentang pokok pikirannya. Sekarang kelompok lain Ibu minta untuk memaparkan hasil diskusi tentang informasi penting. Kelompoknya siapa yang bersedia memaparkan informasi penting yang didapat? Ayo. Mau? Ayo begitu. Boleh. Kelompok dia ya? Boleh. Silakan kelompok dia. Berapa orang temannya yang akan membantu berbicara atau mempresentasikan? 3 orang. Berarti satu-satu. Oke, boleh. Silakan. Silakan. Ayo ke depan. Masa malu-malu kita kasih tepuk tangan ya buat kelompoknya. Masa kamu sendiri di situ nak? Ayo. Bajumu ditutup. Ya. Nah, sekarang kalian nggak lihat jam ya? Kita sudah siang loh. Dari pagi kita sudah belajar. Tapi tadi semangat kelompok 6 selamat pagi gitu ya. Ya, kita harus membiasakan diri. Selamat siang ya sayang. Baik, silakan dibuka presentasinya. Ya. Silakan sayang. Selamat pagi teman-teman. Ya, Pak, semangat pagi karena selalu semangat pagi ya. Boleh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya. Terus Tahapan bertumbuhan dan berkembang yang lain suatu hewan disebut daur hidup hewan. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk. Terus yang ketiga Hidup di air dan berkembang. paragraf keberapa itu sayang? Paragraf ke? 1, 2, 3. Paragraf ketiga. Silakan dibaca. Kan hidup di air dan berkembang dan berenang, berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Baik. Anak-anak kelompok 4 tadi sudah memaparkan ya. Jadi di situ ada informasi-informasi penting dari masing-masing paragraf. Ya, apakah ada yang mungkin punya informasi lain atau sudah cocok dengan kelompok 4? Sudah, kelompok 4 tadi di pertama di dalam daur hewan mengalami perubahan bentuk. Kemudian di paragraf kedua metamorfosis terjadi setiap hewan mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Terus contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan dadar. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang memiliki pendapat atau mungkin yang kalian tuliskan sebagai informasi penting sudah sama? Sama ya, kelompoknya berarti sama
kelompoknya Mel, Tio sama. Kelompoknya Azril sama dengan kelompok yang tadi. Kelompoknya Dwi sama. Berarti informasi penting kalian ambil dari masing-masing kalimat penjelas. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Kalau begitu tepuk tangan dulu sama kelompoknya. Nah, terakhir itu ada membuat daur. Kelompoknya siapa yang bersedia? Silakan kelompok Tio. Mungkin Tio bisa sendiri atau sama teman mau membacakan? Sama teman? Baik, silakan. Ya. Berarti kalau kelompoknya masih mengatakan selamat pagi, berarti karena saking semangatnya kita punya semangat pagi. Ya, meskipun hari ini sudah siang. Ya, silakan kelompok Tio. Silakan, Mas. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil diskusi kami. Ya. Nomor 1, kata. Jenis daun hidup sempurna. Yang lain daun hidup. Telur kata, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, kata muda, kata dewasa. Kecoa. Jenis daun hidup tidak sempurna. Telur, limfa, kecoa muda, kecoa dewasa. Ketiga, nyamuk. Jenis daun hidupnya sempurna. Fase daun hidup, telur, jentik, larva, pupa. 5. Keempat, nama hewan capung, jenis daun tidak mengalami metamorfosis. Fase daun hidup, telur, Anak ayam, terus? ayam dewasa. Oke, baik. Cuma ibu heran ya, kenapa ketika anak-anak ibu presentasi tidak mau agak di tengah-tengah? Semua di sini begini. Ya, kalau nanti ketika anak-anak presentasi, carilah tempat yang memang bisa dilihat sama teman-temannya. Paham? Nah, baik. Ibu langsung saja kelompoknya Tio dan kawan-kawan dari kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang apa tadi kalau Tio? Daun hidup. Jadi daun hidupnya tadi ibu ada dengar ada yang tanpa metamorfosis yaitu ayam. Ada yang dengan metamorfosis sempurna dari apa saja? Nyamuk dan katak. Kemudian ada yang dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, kelompok Tio mumpung di sini ibu mau mengkonfirmasi sesuatu. Yang tadi ibu bawa dan Tio juga sudah lihat sama kelompoknya tadi. Ini apa ya tadi? Sekarang jelas ya, terlihat ya, banyak banget ini ya. Ya. Nah, kalau dari ini jentik apa kelompoknya Tio? Jentik nyamuk. Kalau dari kelompoknya Tio, jentik nyamuk itu termasuk nanti jadi apa? Itu ibu bertanya. Yang lain, jentik nyamuk. Jentik ini nanti jadi apa kalau misalnya? Nyamuk ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Boleh dibantu apa metamorfosis sempurna? Kelompok Tio? Telur, jentik, larva, pupa, nyamuk muda, nyamuk dewasa. Baik, terima kasih kelompok Tio. Silakan duduk dulu sayang. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih. Nah, sekarang ibu mau mengkonfirmasi berdasarkan apa tadi yang sudah anak-anak presentasikan. Ya, nah ibu ambil contoh salah satu nyamuk dulu ya. Ya, coba kalian kita ulangi sekali lagi bagaimanakah proses metamorfosis nyamuk. Ya, jadi daur hidup hewan itu ada yang mengalami perubahan bentuk, dengarkan ibu. Perubahan bentuk inilah yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis inilah yang kemudian dibagi lagi menjadi betul, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lagi satu ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, tadi nyamuk termasuk kategori mengalami atau tidak metamorfosis? Mengalami. Termasuk metamorfosis yang mana nyamuk? Bisa dibantu ibu guru sekali lagi. Metamorfosis pertama itu apa saja tahapannya?
dari yang sempurna. Telur. Lanjut. Jentik. Jentik. Coba cek, apakah jentik namanya? Telur. Larva. Lanjut. Pupa. Nimpa. Kemudian imago. Itu kalau pada kuku. Kalau pada nyamuk coba lihat. Telur, jentik, pupa, nyamuk muda dan nyamuk dewasa. Nah kalau yang ini kira-kira coba Kio, ibu minta Kio deh satu. Ini sudah jadi di tahapan mana dia Kio? Coba pelan-pelan. Sudah banyak sekali nih jentik nyamuknya ya. Sudah, kalau dilihat tadi bentuknya yang mana? Sudah yang mana? Sudah? Bentuk pupa? Iya, betul. Bentuk pupa. Yang anak-anak boleh lihat di halaman 24 di AKS-nya udah lihat? Sudah. Nah, di situ bentuk pupa ya. Tadi Tio sama Radit sudah ngomong itu bentuk pupa, Bu. Sudah dilihat bentuk pupa. Jadi kalau nanti sudah jadi pupa, sebentar lagi jadi apa? Nyamuk muda. Terus? Dewasa. Apa yang terjadi kalau sudah jadi nyamuk dewasa? Digigit. Kalau sudah digigit? Demam berdarah. Iya, apabila nyamuk ini adalah nyamuk dari jenis Aedes aegypti. Good job, Aedes aegypti. Ya, sehingga itulah kenapa kita harus belajar tadi dengan baik ya. Nah, terima kasih untuk hari ini kita sudah mempresentasikan hasilnya. Ya. Nah, kita ulang dulu sebentar. Tadi yang menyebut ada ayam. Ayam adalah hewan yang bermetamorfosis atau tidak? Tidak. Apalagi contoh yang tidak mengalami metamorfosis? Kucing. Ya. Kemudian yang mengalami metamorfosis ada sempurna, ada tidak sempurna. Yang sempurna apa saja? Nyamuk, kuku, lalat. Tidak, hati-hati. Nah, mungkin satu lagi kupu-kupu ibu minta untuk penguatan diskusi hari ini. Bagaimanakah tahap kupu-kupu, tahap perkembangan kupu-kupu, tahap metamorfosis kupu-kupu? Telur. Satu orang dari kelompoknya. Baik, Siti silakan saya. Telur, larva, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Boleh dilihat dia tadi, iya, berarti jadi ulat ya. Berarti sebelum dia menjadi cantik seperti kupu-kupu, ada fase yang dia lewati, yaitu fase ulat dan kepompong. Fase kepompong itu dia hibernasi, dia tidak ngapa-ngapain, tetapi berdiam diri hidup ya sebelum dia akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah itulah sehingga disebut dengan bermetamorfosis sempurna, mengalami perubahan bentuk yang sempurna. Ya, nah baik kalau begitu sekarang ibu guru akan melanjutkan dulu. Ada yang mau membantu ibu guru untuk menyimpulkan? Ayo, yang mau menyimpulkan? Tadi sudah di belakangnya mungkin ada ibu sudah membuat kesimpulan. Tadi ibu lihat sudah. Ayo kelompok yang sudah membuat kesimpulan. Ayo, ada yang sudah membuat kesimpulan kelompoknya? Sudah. Ada yang sudah membuat kesimpulan tadi? Bantu ibu untuk menyimpulkan. Ayo. Kelompoknya Dwi. Kelompoknya siapa yang mau menyimpulkan? Baik, lanjut. Kelompoknya Aira, Tio dan kawan-kawan, silakan dibaca hasil kesimpulannya. Daun hidup metamorfosis Yang baik membaca. Daun hidup metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, nimfa, dan imago. Terus. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, capung muda, dan capung dewasa. Iya, berarti pakai contoh ya. Yang ibu mau tanyakan untuk menyimpulkan, berdasarkan daun hidup, hewan dapat dikelompokkan menjadi berapa? Dua. Menjadi dua, yaitu
tidak bermetamorfosis dan hewan yang bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis dibagi menjadi dua, apa saja? Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Baik. Lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Ibu, mungkin Ibu mau tanya juga untuk menyimpulkan. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Oke, kelompoknya Amel, silakan dijawab. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran sebagai bentuk kesimpulan hari ini? Bagaimana caranya? Membaca dengan cermat. Apa yang dibaca dengan cermat? Apa yang dibaca dengan cermat? Paragrafnya. Yang kedua, cara mencari informasi penting dari bacaan. Membaca dengan baik. Oke, ada yang punya pendapat lain mungkin? Selain kelompoknya Amel, tadi kelompoknya Amel cara menentukan pokok pikiran membaca dengan cermat. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan komentar? Apa saya? Melihat paragraf. Berarti kalau kita melihat paragraf, kita membaca paragraf. Ya, kita baca paragrafnya dengan baik. Apa yang perlu kita tandai tadi? Sudah kalian lakukan menandai? Sudah. Apa yang kalian tandai? Informasi penting dan ide pokok. Bagus sekali. Kalau begitu sudah ya. Kita lanjutkan dulu selanjutnya. Oke, silakan anak-anak kembali. Nah, ini tadi ya saya. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi. Waktunya silakan ditutup ya. Waktunya silakan ditutup. Waktunya silakan ditutup. Ibu guru bagikan. LPPD-nya nanti ya sebentar ya. Untuk kita membuat refleksi sebentar. LPPD-nya sebentar. Silakan dibuat evaluasinya dulu ya. Mungkin bisa digarisbawahi seperti kegiatan tadi ya. Digarisbawahi saja. Pakai pulpen. Ada dua ya, ibu guru bagikan dua. Jadi silakan. Ada dua. Garis bawahi saja biar tidak menulis garis bawahi. Dia belum dapat dua-duanya. Kerja sendiri, ya. Ditulis nama saja. Ada dua, nanti kan dua ya. Waktu pekerjaan 5 menit. Nah, ya, sehingga kalian harus bekerja dengan cepat. Boleh digarisbawahi saja untuk ide pokoknya kan? Garisbawahi saja. Garisbawahi aja Bu. Iya, digarisbawahi boleh.
melihat punya teman saya. Yang belum silakan dikumpulkan dulu ya. Ya, bisa. Silakan dikumpul. Baik, Ibu evaluasi sedikit ya. Jadi di sini ada rekan yang sudah menjawab tentang ide pokok ya. Ide pokok yang dijawab dari kelimanya sudah benar semua. Ya, siapa yang merasa sudah benar semua ya? Atau sudah mengerjakan ya? Oming ya, sudah mengerjakan semua dengan baik dan sudah benar. Ya. Terima kasih Oming. Kemudian ada juga Radit, ya, juga sudah. Pia juga sudah. Kemudian ada yang baru menjawab satu saja. Ya, mungkin siapa yang merasa baru buat satu ide pokok? Ya, Aska. Baru satu ya. Kemudian membandingkan dari DP1. Iya, semua benar. Ada Omi. Ya. Omi semua benar ya. Jadi, contoh yang lain ya, daun hidupnya tidak mengalami metamorfosis. J. Metamorfosis terjadi sempurna terjadi pada nyamuk. Selain nyamuk ada lagi kuku. Terus hewan yang daun hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak ada fase apa? Ulat dan telur. Ulat dan kepompong. Ya, selamat untuk Omi ya. Jadi Omi sudah menjawab semua. Ini masih ada salah. Ini jawabnya semua ya. Ini ada yang salah semua. Siapa yang merasa salah semua ya? Iya, jadi contoh hewan yang daunnya tidak mengalami metamorfosis disebut nyamuk. Harusnya apa Dika? Kucing. Selain kucing apa? Ayam. Kalau nyamuk? Dari sebut. Ya Dika ya. Baik, terima kasih sudah kalian anak-anak sudah melakukan evaluasi tepat waktu. Sekarang perhatikan kembali lagi. Ibu guru akan memberi penguatan tentang hasil tadi. Jadi kita ulang ya. Daun hidup itu adalah suatu tahapan perkembangan makhluk hidup di mana melalui proses perubahan
pelajari hari ini? Gaul hidup hewan. Gaul hidup hewan. Ada lagi? Gaul hidup pokok. Kalimat penting. Terus? Mengenal metamorfosis gaul hidup ya. Oke. Adakah bagian yang tidak kalian pahami? Bagaimana perasaan kalian belajar? Senang. Kalian senang? Seru. Kalian sudah mengetahui sehingga ketika kalian sudah belajar tentang gaul hidup, kita dapat memutus siklus hidup. Salah satunya siklus hidup nyamuk. Ya. Baik anak-anak, kalau begitu kita lanjutkan dulu kegiatannya. Nah, ini Ibu perkenalkan kepada semua ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Hari ini siapa yang piket? Yang piket? Oke, Mbaknya boleh dibantu di depan? Memimpin lagu ya. Menceritakan hamparan. Ada yang punya lagi pendapat lain? Oke. Walaupun satu pisang yang masak kita harus bersyukur. Ada lagi? Oke, silakan. Pisang yang di apa namanya? Dikubur dari Bali. Ya, berarti meskipun pisangnya baru masak sebiji, menurut adat lagu ini dari mana ya? Dari Kalimantan Selatan. Menurut lagunya ini bahwa walaupun sebiji yang masak, kita harus tetap bersyukur, kita makan juga. Ya, baik, kalau begitu hari ini sekian pertemuan dari Ibu ya, pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan, untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjut mempelajari tentang rantai makanan pada ekosistem ya. Jadi silakan anak-anak persiapkan diri untuk melanjutkan materi rantai makanan pada ekosistem ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, yang piket selain tanya siapa? Oke, Bagas, silakan pimpin doa